Halo teman-teman Primer English, kita senang sekali karena hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bu Dr. Dini ya dari Prodi S1 Bisnis Digital, Betul betul. Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Makasih Bu Dokter nih udah berkenan ngobrol-ngobrol ke depan. Sama-sama, terima kasih nih sudah bisa hadir di sini ya, diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dan sharing. Iya, baik Bu. Mungkin mau nanya dulu deh Bu, lagi sibuk apa sama background mungkin sekolahnya di mana dan lain-lain, lagi sibuk ngapain, boleh sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol banyak nih mengenai Uniga dan seterusnya. Oke ya, jadi saya dosen sudah lama sih, sudah ini tahun ke-17 saya menjadi dosen, jadi sudah lama sekali. Memang itu tidak terlepas dari latar belakang pendidikan. Jadi saya S1-nya di IPB, jurusannya teknik mesin. Teknik mesin. Betul, kemudian saya lanjut kuliah di ITB, itu masuk ke Science Management. Nah, pada saat S2 itulah baru saya kemudian memutuskan, sepertinya dunia pendidikan adalah yang cocok. Nah, kemudian saya lanjut S3 itu setelah jadi dosen lama sih sebetulnya. Jadi baru 2021 saya lanjut S3 dan sekarang sudah selesai di UPI. Jurusannya manajemen. Jadi yang linear itu S2 dan S3. Nah, jadi kalau pekerjaan sehari-hari selain menjadi dosen, saya menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga. Saya punya anak 1, dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 5 SD. Dan juga saya saat ini banyak juga beraktivitas di organisasi. Ya intinya selama saya masih ada waktu luang, itu apa saja yang bisa saya coba untuk ikuti, saya coba untuk bisa ikutlah berpartisipasi. Itu saja mungkin ya. Baik Bu, pertanyaan dulu deh Bu. Ini kan banyak anak kelas 12 nih yang sedang mungkin lagi bingung nyari jurusan Bu. Ya. Kasih tahu ke kami ataupun mungkin berikan hal-hal seseru apa menempuh pendidikan sampai S3 Bu. Sampai doktor itu gimana? Atau mungkin alasan dibalik itu kenapa mengejar sampai doktor gitu? Oke. Iya ya. Betul Pak, itu tadinya juga saya tidak berpikir jadi dosen ya tadinya gitu. Awalnya. Rasanya tuh tadinya saya benar-benar bukan mahasiswa yang menonjol, bukan siswa yang sangat menonjol juga ya, ranking satu tapi menurut saya biasa saja gitu. Tapi kemudian ada titik di mana saya baru disadarkan gitu ya. Ternyata memang semenyenangkan itulah belajar. Jadi ceritanya itu dulu waktu saya S2 saya ada mata kuliah namanya academic writing. Itu yang ngajarnya bule gitu ya, Profesor Bill Watson. Nah itu sekelas itu ada kira-kira 30 orang. Dan Masya Allah ya itu profesornya sangat disiplin dan killer lah dibilangnya gitu. Jadi sehingga ternyata tidak banyak yang mau ikut. Jadi minggu kedua, ketiga sampai terakhir itu sisa 5. Habis. Sisa 5. Dan sisa 5 itu saya yang termasuk ke 5 itu. Nah pas sesi terakhir itu Prof. Bill Watson tiba-tiba nyamperin dan ngasih buku gitu ya. Kayak sambil nangis gitu ya, terharu dengan yang 5 orang ini. Salah satunya saya. Dia bilang gini, Alamanda, kan suka dipanggil nama belakang ya. Kamu bukan orang yang paling pintar di ruangan ini. Tiap minggu kamu saya marahin, tugas kamu saya coret-coret habis, tapi yang membuat saya haru adalah kamu selalu tetap datang pagi-pagi dan di kursi pertama. Jadi seolah-olah nggak ada apa. Ini di ITB berarti? Di ITB ya betul. Lalu dia bilang gini, dengan sikap kamu seperti itu, kamu bisa memilih jadi apapun. Nah, pada waktu itu saya masih ragu kan, saya mau jadi apa ya sebetulnya ya. Berarti saya bisa jadi akademisi? Oh bisa. Karena pada waktu saya memutuskan jadi akademisi di awal-awal kan biasa jadi asdos ya. Kemudian kan role model saya pasti dosen saya kan. Saya mau ragu juga gitu, apa saya bisa sebaik dosen saya ya gitu. Apa saya bisa seinspiratif dosen saya ya. Tapi pas ketika Prof. Bill Watson bilang saya bisa jadi apapun,
dengan sikap yang tadi saya coba untuk deskripsikan, saya jadi berarti saya bisa jadi dosen. Jadi kuncinya itu ternyata memang bukan tidak selalu harus pintar dulu gitu ya, tapi memang mau terus belajar gitu. Dan dari situ akhirnya saya yakin bahwa manusia itu nggak harus bisa segalanya. Ya kita bisa ambil salah satu sisi di mana kita bisa berkontribusi, ya kalau saya memilih keilmuan gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke dunia pendidikan, kemudian mendapatkan sesuatu di sana, itu kan ada rasa senang. Nah, senang itu kan menagih ya, nagih. Jadi ya sangat wajar ketika orang-orang yang sudah menyenangi dunia itu akan terus ingin terlibat di dalamnya. Sehingga tadi sudah S1 itu pasti ada rasa ingin untuk bisa lanjut kuliah karena merasa kayaknya saya butuh ilmu lagi deh gitu. Nah, kemudian terus gitu itu tuh akan lagi selalu gitu. Ada perbedaan posisi di mana kita sebagai pengajar dan mahasiswa atau pihak yang menerima ilmu. Ya ketika kita ada di posisi mahasiswa, kita akan merasa bahwa kita selalu membutuhkan gitu. Ya biasa kan kalau kita ikut pelatihan atau kita yang melatih itu rasanya beda. Ketika kita merasa kita yang melatih, itu kan yang kita harus hadirkan adalah bagaimana kita mampu untuk membuat orang percaya atau yakin bahwa yang kita sampaikan itu berguna, bermanfaat gitu ya. Tapi kalau kita di posisi mahasiswa, kita akan selalu merasa kok saya nggak tahu apa-apa gitu. Dan perasaan itu justru menyenangkan gitu. Karena setelah dapat apa-apanya, jadi ada fulfilling ya. Jadi ada terpenuhilah sesuatu yang kayaknya selama ini saya masih butuh gitu. Nah itu kira-kira yang membuat saya atau mungkin teman-teman yang lain gitu ikut lanjut. Selain mungkin kalau dosen ya itu wajib sih. Wajib gitu untuk ambil studi sampai akhir. Kalau dari ini kan Bu, biasanya yang paling mempengaruhi proses dalam perkembangan anak kan lingkungan keluarga Bu ya? Ya betul. Ya. Ini mungkin ada drive nggak Bu dari orang tua misalkan? Ini kan ada juga mungkin beberapa tipikal orang tua yang pokoknya kamu harus S1 dulu, lalu S2, S3. Nah kalau di keluarga Ibu gimana? Apakah tipikal yang membebaskan atau gimana? Oh iya, mungkin juga kalau saya sendiri sebetulnya tidak merasa ya waktu tumbuh gitu. Tapi saat ini setelah selesai semuanya, saya yakin ini ada peran orang tua saya kedua-duanya. Jadi dari ibu itu selalu mendorong keberanian. Jadi dari kecil itu saya mau nyoba apa gitu, saya salah itu selalu ada apresiasi gitu ya. Misalnya saya mau nyobain ikut ini dan saya kemudian tidak berhasil dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari ayah itu memang mimpi ya. Jadi ayah itu dari kecil menghadirkan mimpi itu. Jadi dari waktu saya kecil lah kayaknya gitu, itu suka diceritakan banyak hal tentang dunia, tentang apa, itu dari ayah semua sebetulnya. Nah saya kebetulan sangat dekat dengan ayah, jadi orang yang saya ajak diskusi pertama itu selalu ayah gitu. Dan ya gitu, jadi dari obrolan-obrolan, kan ayah saya pengusaha ya, akhirnya saya menyimpulkan bahwa menurut ayah saya gitu, mencari uang itu mudah. Ya, tetapi mencari nilai hidup itu menantang gitu. Nah jadi akhirnya saya tanya apa yang menurut ayah itu belum ayah capai gitu. Yang menurut ayah tuh kayak kurang. Ya pendidikan. Jadi ayah tuh tidak sempat melanjutkan studi karena memang harus bekerja, jadi berusaha. Dan menurut ayah kayaknya yang ayah belum bisa penuhi dalam hidup adalah lanjut studi. Jadi kalau kamu memang bisa meraih itu gitu ya, ayah yakin itu tuh akan lebih baik dari ayah gitu ya. Nah jadi sebetulnya nggak ada dorongan gimana, cuman menurut ayah tadi ya, kalau mau cari uang aja ayah juga gampang. Gitu. Menurut ayah gitu ya. Oh ya dari situ saya oh iya oke. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang ayah saya miliki segalanya gitu dari sisi finansial, tapi ternyata
beliau menanamkan bahwa kalau ini sudah terpenuhi, rasanya kita perlu untuk bisa mencari hal lain gitu ya. Nah, ayah saya belum sempat gitu. Oke. Iya, gitu. Baik Bu, satu lagi pertanyaan mengenai menjadi dokter ya. Menurut Ibu nih, perlu nggak sih setelah lulus S1 melanjutkan S2 lalu harus sampai S3? Perlu nggak itu? Kalau menurut saya untuk hal yang besar, misalnya untuk pendidikan secara nasional itu sangat perlu. Karena memang setiap jenjang menawarkan pola pikir yang berbeda. Gitu. Jadi kadang-kadang memang kita terlalu banyak untuk menonton atau melihat gitu ya. Wah, pendidikan di negara A itu nggak usah ada PR, nggak usah ada A, tapi lihat secara keseluruhan gitu. Kenapa misalnya tidak ada PR? Kenapa tidak ada pelajaran membaca di rumah? Karena memang membaca sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, itu tidak terlepas dari profil edukasi dari masyarakat secara umum. Nah, menurut saya salah satu yang bisa ditawarkan dengan kita memiliki orang-orang yang lulusan doktor lebih banyak adalah tadi orang-orang yang ada di atas ini pendidikannya itu bisa menularkan pola pikir yang lebih baik gitu. Sehingga tadi tidak ada yang tidak sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu motor penggerak bangsa. Baik Bu, jadi itu ya mungkin teman-teman dari Ibu Dr. Dini. Jadi saya sedikit sekali mungkin ya Bu bertemu dengan seorang dokter gitu ya, apalagi dengan istilahnya sekarang kan teman-teman saya sudah kemana gitu ya, mungkin ada beberapa yang sudah sampai S3 cuman jarang sekali, susah sekali untuk ngobrol gitu ya. Makanya nih kesempatan banget untuk istilahnya ngorek-ngorek lah supaya teman-teman nih, apalagi saya dengar Uniga mau wisuda Bu ya. Ya mudah-mudahan mereka juga semangat sampai seperti Ibu ya. Amin. Melanjutkan S2, S3 gitu ya. Amin. Sehingga semakin banyak lagi yang tadi kata Ibu. Baik Bu, sedikit mungkin sekarang saya penasaran mengenai prodi bisnis digital nih Bu. Ya, yang istilahnya yang sedang Ibu pimpin ya. Boleh kasih sedikit gambaran Bu, ini tuh jurusan apa gitu Bu? Ini lucu ya karena Uniga itu termasuk salah satu kampus yang memiliki prodi bisnis digital di awal. Jadi prodi bisnis digital itu salah satu yang paling bontot lah di Indonesia. Lahirnya tuh 2020. Yang pertama pas COVID, sebelum COVID lah 2020. Ya Bu, jadi udah pertengahan itu Unpad yang pertama. Unpad. Kita itu base kedua. Base kedua tuh Uniga, Universitas Bunda Mulia, ada berapa? 10 kampus kayaknya. Garut tuh salah satu yang pertama. Tapi bukan luar biasa, semua bingung. Karena baru. Unpad bingung, UPI bingung. Jadi kita semua manusia bingung. Tapi ya itu apa yang melatar belakangi hadirnya prodi bisnis kita juga spontan aja. Ada permintaan industri. Jadi berbeda dengan keilmuan lainnya yang hadir dari ilmu yang kokoh, baru ada prodinya. Bisnis kita ilmunya nggak ada. Jadi bisnis itu apa? Nggak tahu juga gitu. Tapi permintaan industri banyak. Nah, karena permintaan industri banyak, dihadirkanlah bisnis kita S1. Jadi ini permintaan industri itu kan biasanya banyaknya hal-hal yang lebih praktis ya. Ini jadi S1 semi vokasi. Karena praktiknya juga banyak gitu. Nah, tapi blessing in disguise ya, karena kita banyak keterbatasan, itu juga yang mendorong semua prodi bisnis digital itu jadi bersatu. Jadi pada waktu awal-awal tuh saya menghubungi semua yang awal-awal itu, ayo kita gabung, ayo kita ramu. Jadi yang ngeramu itu kita sendiri, itu dari awal bareng-bareng sama Unpad juga. Nah sekarang tahun 2026 itu kan berarti udah 6 tahun ya, jadi banyak juga yang sudah ada lulusan. Nah, ya itu dari mulai kurikulumnya kita buat sendiri dan ilmu bisnis digitalnya juga sampai sekarang tuh masih diramu. Jadi bisnis digital itu apa gitu ya. Nah terlepas dari itu ya kita mulai dari bisnis dan digital, artinya ada dua hal, bisa bisnis menerangkan digital dan digital menerangkan di bisnis. Kami bersepakat sebagai
orang-orang yang terlibat dalam perumusan pertama itu membebaskan. Jadi semua prodi bisnis digital di Indonesia tidak ada yang sama. Kalau manajemen, akuntansi itu udah akuntansi dimanapun gitu. Manajemen begitu. Tapi bisnis digital enggak. Ini berarti kalau di Indonesia udah ada berapa? 300 terbanyak. Oh, udah 350 iya. Dari 2020? Yes, itu tuh menjamur Pak tiap bulan itu yang hadir banyak. Ya karena tadi dianggapnya pertama itu kan permintaan industri. Industri banyak yang meminta itu. Yang kedua adalah ini dianggapnya prodi masa depan. Sehingga yang diajarkan juga ramuan-ramuan di dalamnya itu yang dianggapnya ini bisa masih berlaku di kira-kira 20 tahun itu masih oke gitu. Itu tantangan juga Pak. Sehingga kita kalau dosen mau ngajar ya, kita tuh nggak ngajar yang saat ini terjadi. Ini saat ini dan ini kayaknya 5 tahun lagi relevansinya kayak gimana. Jadi hampir setiap semester kita ada pemutakhiran. Wow. Karena gini, kayak ini kayaknya nggak relevan lagi. Ini AI-nya udah ganti lagi nih. Nah itulah sedinamis itu. Akhirnya kita tuh apa sih warna bisnis digital? Agile. Pokoknya kita mah agile gitu. Selalu beradaptasi. Adaptasi gitu ya. Nah, itu. Dan tantangannya kita jadi nyari dosen yang memang beneran kudu update segala kayak gitu. Ya itu semuanya tertantang. Tapi ya tadi ya, karena kita membebaskan prodi bisnis digital se-Indonesia, kita juga banyak hal. Misalnya di Bali, kami bisnis digitalnya khusus AI, ya silakan gitu. Kalau di Garut apa? Kalau di Garut itu lebih ke content creation, ya nggak apa-apa. Kalau di sana ada Unpad aja, Unpad itu tidak digital marketing loh, kan padahal digital marketing relate dengan bisnis digital. Tapi Unpad nggak ngambil gitu, Unpad ngambil product developer. Jadi semua itu tuh punya sendiri-sendiri. Itu yang membuat kami tuh kayak pas ketika ketemu, kita tuh kayak sekali ya gitu. Saling melengkapi Saling melengkapi betul, gitu. Betul. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin gitu ya, semakin mungkin bervariasi tapi semakin kokoh juga ilmunya, nggak semakin kemana-mana gitu. Nah kalau ini kan sekarang lagi ada anak kelas 12 nih Bu ya, sebentar lagi selesai lah, barangkali lagi sedang menonton. Kira-kira menurut Ibu, untuk orang yang seperti apa yang istilahnya mau masuk ke jurusan bisnis digital? Kalau menurut saya siapa aja ya? Bisa Bu ya? Bisa semuanya. Ini sudah dibuktikan lah. Kan tadi ya bisnis digital itu kan dua ya, ada bisnis dan digital. Itu banyak yang dari eksakta baru juga belajar tentang bisnisnya gitu ya. Kemudian dari IPS gitu baru belajar digital. Tapi tenang saja, karena apa? Karena digital yang ditawarkan oleh bisnis digital itu tidak se-advance sistem informasi. Memang segregasinya itu sama sistem informasi yang paling kelihatan tuh ya. Oh jadi ini pisahnya seperti ini. Bedanya sistem informasi itu mencakup semua sektor, tapi kalau bisnis digital ya bisnis gitu. Nah jadi justru kalau teman-teman masih bingung-bingung mau kemana, ketika di bisnis digital itu kayak dua-duanya kayaknya saya dapat deh gitu ya, bisnis dan digitalnya. Ya itu salah satu daya tariknya karena ada kombinasi IPA dan IPS. Gabungan Bu ya? Ya gitu. Ya misalnya nanti kalau ujung-ujungnya kayaknya saya nggak survive di digital, ya ambil aja nanti penjurusan yang lebih ke bisnis. Oh kayaknya saya lebih senang ke data analytics, ya ambil saja nanti ke data analytics. Itu akan terfilter setelah masuk di situ. Jadi itu ada 8 semester Bu ya? 8 semester. Betul. Ada, ini mungkin kasih sedikit gambaran aja mungkin ya. 8 semester, kemudian porsi praktek dan teorinya gimana nih Bu? Oke. Jadi kalau bisnis digital itu rata-rata itu di Indonesia 50%. Tapi di tiap kampus berbeda-beda. Kalau kami sendiri memang menerapkan 50%. Jadi 50%-nya itu teori di kelas, 50%-nya praktik. 50%-nya bisnis, 50%-nya digital gitu. Mata kuliahnya Bu, sedikit gambaran. Apakah ada coding juga kah? Ada apakah ada AI kan yang lagi rame? Ya ada, kayak misalnya contoh big data ada, tapi di kita pengantar big data. Nah, jadi bukan yang big data kita yang lebih dalamnya ya. Coding kita pakainya yang memang lebih light ya. Jadi bukan coding yang kita dari awal, tapi coding yang template. Intinya mahasiswa bikin website bisa, tapi pakai yang ini gitu ya. Terus kemudian misalnya business intelligence kita juga ajari, business intelligence ya. Nah kan kita juga melihat ini mata kuliah porsinya dasar atau
lebih advance. Jadi kalau dasar ya kita bisa semua orang mengambil. Tapi kalau misalnya ini memang dikhususkan bagi peminat khusus, kita akan tempatkan itu di minat khusus. Jadi nggak semua orang harus ambil bisnis intelijen, yang mau-mau saja. Data mining nggak semua orang, mangga saja yang mau gitu. Dan itu memang akhirnya ya kalau di bisnis digital Uniga sendiri itu memang terpecah dua. Ada yang lebih ke arah sosialnya, yaitu ke bisnisnya. Itu mereka akan masuk ke kewirausahaan digital dan content creation. Tapi kalau misalnya yang lebih ke eksakta itu ngambilnya ke data analytics dan digital marketing gitu. Jadi ya itu gambarannya gitu. Ya. Kalau dari mahasiswanya sendiri mungkin Bu, ini kan dari 2020 berarti hampir 6 tahun jalan lah Bu ya. Betul. Ibu sudah ketemu mungkin dengan beberapa mahasiswa dari berbagai angkatan gitu ya Bu ya. Ada cerita nggak Bu, misalkan mahasiswa yang dengan adanya bisnis digital sudah menang ini, ikut kompetisi ini, ternyata ini baru tapi bagus gitu atau gimana Bu? Coba. Iya, jadi saya juga cukup terkejut ya pas ketika 2020 baru aja hadir. Itu saya menawarkan kepada mahasiswa gitu. Ada yang mau ikutan international conference? Internasional lah, bukan nasional ya. Iya, international conference. Itu langsung ada 2 orang, saya mau ikut. Itu 2 bulan baru jadi mahasiswa, dia berani tampil untuk jadi presenter dan jadi best paper. Wah. Jadi kayak ini serius ya. Ini prodi baru. Maksudnya juga saya nggak tahu entah dari mana ini. Datang dari mana, tapi mereka mau gitu. Oh, ternyata ada juga ya. Ternyata nggak semua orang yang masuk ke bisnis digital Uniga itu memang dia itu menempatkan pilihan pertama. Bisa jadi dia tuh sebenarnya pengennya ke negeri, kemudian tidak masuk. Oh, jadi sebenarnya mereka itu kualitasnya negeri nih, karena tapi belum ada kesempatan tapi masuk ke bisnis digital Uniga. Kemudian juga ternyata itu tuh menular. Jadi ketika ada orang pertama nih kan, ini orang-orang belum terkontaminasi apa-apa ya. Satu itu ikut ini, itu kan jadi kayak anchor. Oh, standar di sini gini ya. Akhirnya teman-temannya juga ikutan mau terlibat. Jadi semester 2 ada lagi, semester 3 udah pada nulis artikel. Itu karena tadi menular gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri punya mengelola prodi baru itu enaknya kita bisa ngebentuk dari awal. Ini mau diapain? Gak ada pakem tertentu mungkin ya? Iya, jadi kayak ya udah saya jadiin lahan untuk memang kalau ini hal baik ya bisa diterapin gitu. Dan karena kakak kelasnya udah begitu, itu kan adik kelasnya juga ngelihat, oh kakak kelas begitu ya. Mereka juga kayak nggak mau kalah gitu ya. Jadi semua angkatan itu akhirnya itu menjadi budaya untuk bisa terlibat di kegiatan dosen, kemudian terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu karena salah satunya adalah peran dari angkatan pertama gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah Bu ya, tadi apalagi udah langsung skala internasional dan nasional. Jadi pasti ketika nasional ya udah dilewatin lah gitu. Jadi sekarang tuh udah ada berapa lulusan Bu? 2000? Kalau dari 2020 tuh sebenarnya kalau lulusannya banyak. Tapi kan ada beberapa wisuda ya. Tapi berarti ini tahun kedua ya berarti kedua ya. Sebetulnya. 2 angkatan ya. 2 angkatan. Iya. Kalau ininya Bu, tadi kan istilahnya gambaran mata kuliah Bu ya. Nah kalau saya pingin dengar dari sisi dosennya nih Bu, ngelihat mahasiswa yang istilahnya genjet Bu ya, ya dengan beberapa wacana genjet lah, stigma genjet. Gimana nih menurut Ibu di istilahnya selama pembelajaran bersama mahasiswa ini saat ini? Oh oke. Jadi Gen Z itu memang warna yang berbeda dengan gen sebelumnya. Tapi kalau saya melihat karena profil dosen di bisnis digital juga orang-orang yang memang muda gitu ya. Kemudian orang-orang yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi memang cukup dekat lah gitu. Meskipun ya beda generasi tapi kita semua cukup dekat. Ada hal-hal yang memang membuat kami cukup mengejutkan, tapi selama ini justru kami juga banyak belajar. Jadi justru karena kami punya mahasiswa Gen Z yang ternyata meskipun beda angkatan tapi juga beragam ya karakternya. Nah, justru seru juga ya, seru juga dengan memahami.
Jadi kenapa banyak stigma-stigma yang beragam tentang Gen Z? Menurut saya karena nggak kenal aja sih. Belum Belum kenal. kenal gitu ya, belum kenal. Jadi ketika kita mengenal mereka, mereka juga ternyata mau untuk terlibat. Nah itu sih menurut saya kuncinya itu, mereka mau dikenal dulu, sehingga mereka mau ikut kita gitu ya. Tapi kalau kita hanya mmm, me menempatkan mereka sebagai siswa saja, rasanya itu akan banyak tantangan. Beda karakter Bu ya? Iya Oke gitu. oke oke. Nah kemarin pun kan kita sempat kerjasama Bu ya, istilahnya Ibu di prodi bisnis digital gitu ya, Betul. ngadakan acara di Ciplas kalau tidak Ciplas, salah. betul ya. Boleh kasih gambaran apa itu Bu acara? Betul, itu nama mata kuliahnya MICE. MICE itu mata kuliah yang saya tempatkan, khususkan untuk mahasiswa tingkat akhir. Kenapa? Karena itulah menurut saya tahapan pembuktian mereka. Jadi MICE itu mata kuliah di mana mahasiswa itu akan diberikan tantangan untuk membuat event, terserah mereka. Khusus untuk tingkat akhir? Tingkat akhir. Jadi dari mulai mereka membentuk tim, mencari ide, mencari sponsor, itu mereka dibebaskan. Mereka hanya diberikan arahan-arahan. Dan kemudian prodi maupun dosen pengampu itu diminta untuk hanya sebagai quality assurance saja. Nah ini serunya di mata kuliah ini kan memang karena dibebaskan, kan mereka udah ada tahapan-tahapan di guide tuh selama berapa semester. Justru disitulah mereka baru merasa kacau gitu ya, kayak ini kita mau ngapain, tapi saya biarin aja. Ketika banyak yang mengadu, ibu ini kita berantem terus. Memang saya buat mata kuliah ini buat kalian belajar berantem. Jadi itu bikin produk, bikin event kah atau gimana Bu? Terserah, itu semua mahasiswa terserah. Jadi ini beda angkatan tuh beda eventnya. Misalnya angkatan pertama dulu itu mereka itu ternyata memilih untuk kita mau membuat pameran itu tentang produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa. Sehingga itu kita buat ada 5 mata kuliah yang berkolaborasi. Nah, siapa yang orkestratornya adalah mata kuliah MICE itu. Jadi si mahasiswa ini tuh harus menghubungi dosen, harus menghubungi mahasiswa lintas angkatan, gimana caranya mereka bikin produk yang saling berkesinambungan. Gimana coba susahnya? Lumayan. Lumayan kan? Tapi selama mereka masih berantem, alhamdulillah kata saya, bagus, berantem aja. Jadi ada diskusi. Ada diskusi nggak apa. Kalau kalian masih bisa mengatasi sendiri, kita tuh kayak senyum-senyum aja gitu ya. Bu, ini susah dihubungi. Gimana caranya bisa dihubungi? Terserah aja gitu ya. Nah, kemudian udah dapat nih produk apa? Mereka tertantang lagi. Ini dapat dananya dari mana? Coba kira-kira dari mana? Nah, mereka coba untuk bisa punya skenario A, B, C, D gitu. Tiap angkatan memutuskan hal yang berbeda. Dan karena udah misalnya nih, yang ini sudah berhasil, saya kan pasti gini, ini udah berhasil nih. Menurut kalian, apa yang kalian bisa tawarkan berbeda? Sehingga tuh tiap angkatan tuh, ini berhasil, apalagi ya kita gitu. Dan itu justru ditantang untuk kreativitas. Tapi bisa dilihat ya dari mata kuliah MICE kemarin, ternyata kompetisi tiap angkatan juga itu meningkat gitu. Kayak ini adalah harga diri angkatan kita. Jadi kita nggak boleh eleh ke angkatan sebelumnya. Misalnya angkatan sebelumnya dapat dana berapa? Oh, kita dapat dana 30 juta. Kita harus lebih. Jadi itu tuh muncul sendiri karena mereka itu membawa prestis angkatan gitu. Nah, kan kemarin itu udah ada di MICE, mereka kan yang ditawarkan adalah kreasi ya. Ada menari. Sebenarnya bukan karena menarinya, tapi bisa nggak sih kita berani gitu ya. Angkatan-angkatan sebelumnya kan produknya banyaknya digital. Kita e-commerce apa, pokoknya serius-serius lah. Menurut angkatan yang kemarin boring. Boring kayak gitu tuh Bu katanya. Jadi itu tiap tahun ada Bu? Acara tahunan ya? Acara tahunan karena itu kan tantangan tiap angkatan. Jadi artinya kualitas itu kan relatif ya. Nah, karena kualitas relatif, maka silakan kalian persepsikan sendiri kualitas versi kalian. Ya, jadi di mata kuliah itu tuh memang ujungnya adalah praktek nyata dari semua yang mereka dapatkan. Sok kalian mau nampilkan apa seangkatan ini? Ya gitulah. Jadi entong teori wae punya, sok praktekkan langsung bikin gitu. Kalau kalian mau ajak UMKM, ngajak aja. Itu angkatan pertama atau angkatan UMKM. Ya beda-beda lah gitu. Itu kan
semuanya bagus lah Bu ya, Mhm. kita semuanya bagus, tidak ada yang kurang. Tapi menurut Ibu ada nggak satu yang menarik dari beberapa angkatan? Tiap angkatan beda-beda, Pak. Misalnya angkatan pertama itu karena angkatan serius, kan mereka juga kita serius, mereka serius. Itu angkatan serius. Jadi mereka itu kalau ya memang bervariasi ya tiap angkatan, tiap mahasiswa di kelas. Cuman secara umum mereka itu lebih ke academic minded gitu ya. Oh oke, saya nilainya harus bagus kayak begitu. Angkatan kedua itu memang lebih, dan itu ada peran dosen wali. Dosen walinya mengarahkan seperti apa. Dosen waktu angkatan kedua yang mereka coba apa ya, dinamika di angkatan mereka adalah kalau lulus cepat itu keren. Jadi mereka berusaha untuk gimana caranya mereka bisa selesai studi secepat-cepatnya, tapi keren gitu. Nah angkatan ketiga yang sekarang sedang kemarin MAIS itu kayak terserah kalian mau keren, mau apa, tapi kita lebih kreatif, kita lebih berani. Jadi mereka itu nyantai kalau untuk tugas akhir. Pokoknya kan tugas tepat waktu aja kan gitu ya. Kalau tepat waktu aja kita bisa. Tapi selama proses perkuliahan kami pengen ngeliatin kalau kami yang paling berani gitu. Dan itu tuh tiap angkatan beda-beda. Nah peran dosen wali menurut saya sangat signifikan di situ. Kalau dari produk MAIS-nya Bu, ada yang menarik gak kemarin? Kalau atau dari sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Apa yang paling menarik? Itu kan angkatan kedua itu e-commerce semuanya ya. E-commerce ya. Jadi bikin kayak software ya gitu. Ada yang hanya menawarkan web gitu ya. Tapi mereka harus berangkat dari kebutuhan UMKM di Garut. Jadi mereka itu cari-carilah banyak gitu ya, dari sekolahan apa pokoknya siapa yang membutuhkan mereka coba untuk buat. Nah sampai ke kita menangkan kompetisi di nasional itu yang Lokatiket. Salah satunya itu yang dari hasil mata kuliah itu kemudian kayaknya bagus deh. Coba kita lihat di nasional tuh posisinya seperti apa. Disambut baik gitu ya. Lokatiket itu yang ditawarkan adalah kenyamanan saat berwisata. Ya, jadi waktu isu yang mereka angkat adalah premanisme. Jadi preman. Jadi Lokatiket itu bukan seperti Traveloka, bukan ya. Bukan seperti yang akomodasi, bukan. Tapi memang ada bagian di situ. Tapi yang mereka pain pointnya adalah ini di Garut ini masih banyak premanisme sehingga ada inkonsistensi terkait dengan harga tiket, parkir dan sebagainya. Jadi mereka membuat aplikasi di mana orang-orang itu bisa merasa bahwa saya datang ke Garut dengan harga segini pas ya, aman ya. Nah itu yang ditawarkan oleh Lokatiket karena tadi beda pain pointnya. Mungkin kalau yang lain kan kayak ingin menawarkan akomodasi, ini enggak, ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kalau datang ke Garut itu mereka punya budget berapa tuh bisa pas gitu. Gitu. Jadi yang tadi ya misalkan punya budget terbatas pun bisa aman bisa karena aman. Harganya udah jelas di website itu di Lokatiket itu ya. Udah kerjasama misalnya sama tempat wisata yang ada di bawah dinas misalnya. Kalau kesini udah nggak dapet ini lagi, ini udah include di sini gitu. Ya gitu lah seperti itu. Dan kan kita juga mungkin di Garut kan ya masih ada Bu ya beberapa isu yang istilahnya di titik ini mahal gitu ya, padahal spotnya bagus gitu, kayaknya over budget deh gitu. Mungkin ini keresahan itu ya. Keresahan itu. Jadi misalnya dari TikTok segini informasinya, pas kesana kok 3 kali lipat gitu ya, kayak gitu-gitu. Baik. Nah harapan Ibu mungkin Bu dari sekian istilahnya ini udah hampir 6 tahun menuju ke 7 tahun ya, mudah-mudahan semakin berkembang gitu ya Bu, kalau doa dari saya. Tapi Ibu sendiri sebagai istilahnya ketua prodinya, harapan besarnya untuk prodi bisnis digital itu akan seperti apa Bu? Mimpi besarnya Bu? Kalau saya sendiri sih melihatnya ya, terkait dengan pendidikan secara umum dulu lah ya. Menurut saya ya memang seyogianya kampus itu hadir bukan hanya ada gitu. Nah jadi harapannya memang Universitas Garut itu akan tetap hadir di Kabupaten Garut, itu yang pertama. Yang kedua adalah pola pikir tentang apa itu pendidikan tinggi. Jadi sayangnya gitu ya, banyak yang hanya mengkonstruk pendidikan tinggi itu sebagai wadah ilmu gitu ya, bukan tempat untuk menyalakan api. Nah jadi
Berarti kan kalau hanya wadah ilmu, kampus itu hanya tempat untuk meraih pendidikan saja. Oke. Nah, kalau menurut saya perlu untuk dipahami bahwa itu lebih dari itu. Jadi harapannya mahasiswa itu akan mampu untuk bisa memanfaatkan bahwa kampus itu adalah tempat teman-teman mahasiswa bisa salah tapi aman. Salah tapi aman. Iya, Oke. salah banyak aja melakukan salah tapi aman, dan bisa juga dijadikan tempat untuk ketika jatuh itu bisa bangkit dan lebih baik. Menurut saya itu privilege sekali di kampus itu, dan belum banyak mahasiswa yang menyadari itu. Sehingga tadi hanya menempatkan kampus itu sebagai tempat akademik gitu ya, dan mengisi wadah gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang saya harapkan dari semuanya, bahwa ketika mahasiswa cobalah banyak hal gitu ya. Banyak hal. Memang nilai itu penting, tapi keberanian, relasi, kemudian bekerja sama dengan orang lain itu terkadang lebih menentukan sikap kita di masa depan gitu. Sehingga cobalah banyak hal, cobalah untuk berbuat salah. Kalau saya sendiri adalah orang yang meyakini bahwa manusia itu punya jatah salah. Punya jatah salah gitu ya. Maksudnya salahnya itu salah mencoba gitu ya. Jadi habiskan selama mahasiswa, selama menjadi student gitu. Karena setelah itu bukan berarti nggak ada masalah, tapi kita lebih siap aja gitu. Jangan sampai baru setelah lulus baru mencoba untuk salah. Sehingga itu kan recovery-nya beda cerita gitu. Ini kan kalau salah selama mahasiswa itu masih belajar gitu. Nah, itu yang saya ingin coba mahasiswa itu menyadari itu gitu. Baik, Bu. Ini bisnis digital, kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ada mata kuliah AI dipelajari juga, Bu, ya. Yang mana AI ini ya seperti yang kita ketahui ada plus dan minusnya, Bu, ya. Betul. Termasuk mungkin dalam sistem pembelajaran. Betul. Paradoksnya kan seperti ini, Bu. Tahun kemarin saya baca sebuah artikel, judulnya itu adalah I quit from being teacher. Jadi pokoknya intinya saya berhenti menjadi seorang pengajar karena saya itu sudah lelah memeriksa hasil ujian dari AI. Betul. Gitu, Bu. Betul. Nah, ini gimana, Bu, menjawab tantangan dari seorang pembelajar gitu ya? Gimana caranya supaya kita tetap mengenalkan, karena kita nggak boleh ketinggalan dengan teknologi, tapi di sisi lain ada mungkin beberapa yang pingin ngambil jalan pintas aja supaya betul, supaya dapat nilai gitu. Gimana nih, Bu, belajar? Nah, ini juga ya. Kalau saya pribadi itu memandang AI ya sebagai teknologi yang bisa kita gunakan, manfaatkan gitu ya. Sama seperti halnya kalkulator, komputer ya sama gitu. Bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan nilai kita pribadi gitu. Betul ya, paradoks seperti yang tadi disampaikan itu muncul di berbagai akademisi. Tapi kembali lagi itu tidak bisa dihindari. Jadi sebetulnya kalau buat saya pribadi bukan teknologi yang menakutkan, tapi bagaimana cara kita menerima itu gitu, menerima teknologi itu. Jadi kalau misalnya saat ini di pendidikan, kalau kita hanya mengejar tren, tools, AI, rasanya kita akan selalu ketinggalan. Karena kan itu selalu baru ya. Jadi berarti yang kita perlu untuk meramu menu-menu yang kita munculkan di mata kuliah bukan sekedar ikutan tren AI-nya, itu hanya enabler saja lah, enabler. Tapi pola pikir. Jadi celah itu masih banyak bisa kita hadirkan dan harmonisasikan. Saya sih optimis ya. Nah, misalnya contoh, berarti pada mata kuliah yang kita coba untuk memberikan tugas, yang kita tahu mahasiswa itu pasti pakai AI. Nah, apa yang kita coba untuk bisa jadikan batas ya, agar nggak apa-apa pakai AI gitu ya, tapi sambil kita juga memberikan pemahaman tentang etika menggunakan AI. Jadi mahasiswa tahu kapan pakai AI dan kapan tidak pakai AI. Menurut saya itu penting
Karena AI-nya sudah tidak bisa dihindari lagi. Iya, Tapi gratis lagi, Bu. iya. Jadi keberhasilan saya adalah ketika mahasiswa tahu kapan pakai dan tidak pakai. Oke. Menurut saya itu udah cukup, ya. Kemudian mereka memilih mana AI yang bermanfaat, yang banyak kebaikannya, banyak enggak. Itu sudah PR besar di situ. Yang kedua, bukan hanya etika aja seputar AI, itu juga kita bisa sematkan tentang bagaimana mereka sadar tentang posisi mereka. Nah, jadi saat ini saya bersepakat dengan banyak juga para pendidik lain untuk bisa memanfaatkan AI sebaik mungkin, sambil mahasiswa didorong untuk lebih kritis, lebih paham tentang sadar posisi, dan tadi menyertakan etika di dalamnya. Jadi ya sampai saat ini kita pakai AI, ya dipersilahkan saja. Nah, karena banyak yang mencoba untuk bisa menghalangi ya, atau membatasi mahasiswa menggunakan itu. Misalnya contoh, nanti ada AI detector. Supaya kan semua mahasiswa akan menggunakan AI detector dengan ketahuan. Dicek dulu ke situ. Padahal belum sampai saat ini belum ada AI detector yang mampu untuk benar-benar menghilangkan AI itu. Jadi ngapain juga gitu. Contoh ya, saya kan nulis juga di artikel ya. Pada waktu awal-awal itu ada yang namanya AI detector, tapi lama-lama publisher sekelas kelas-kelas dunia itu membolehkan loh. Hanya kita memberikan argumentasi bagian mana kita yang pakai AI. Kita tinggal nulis saya pakai AI, saya pakai AI. Ini loh yang saya pakai AI. Jadi diperbolehkan akhirnya daripada kita mencurangi. Wah, ini pakai AI, ini diperbaiki. Rasanya juga melelahkan ya. Bahkan sekarang beberapa kampus juga udah tidak ada lagi AI detector. Unpad, kalau kemarin saya lihat Unpad itu mengumumkan sendiri rektornya. Tidak ada lagi AI detector. Diperbolehkan. Karena itu pekerjaan yang tidak akan ada habisnya sekarang. Gitu. Dari instead of kita ngalang-ngalangin pakai AI, ya tadi berarti tanamkan hal-hal yang bisa membatasi mereka menggunakan AI dengan bijak gitu. Ini kan Bu, cangkupan Ibu kan di istilahnya pasti di seputar bisnis dan juga digital mungkin ya. Ini kan kita banyak ketakutan nih ya, karena era sosial media, artinya kita banyak sekali terpapar berita dengan sangat cepat yang menyatakan bahwa akan banyak sekali pekerjaan yang tergantikan oleh AI gitu kan Bu ya. Betul. Gimana Bu istilahnya supaya kita survive lah gitu, tidak tergantikan atau bisa mungkin menyaingi AI, gimana nih Bu? Ini menarik ya. Waktu saya kan ada mata kuliah namanya e-culture. E-culture itu mata kuliah tingkat atas juga, semester 7 lah. Berarti mahasiswa yang ya udah mau jadi lulusan lah. Yang lagi bingung mau kerja atau gimana gitu. Dan saya tuh nanya di sana tuh, kalian kebayang jadi apa ya di masa depan gitu? Ya dengan AI kayak gitu. Kita mah nggak takut tuh, kita emang nggak mau kerja. Jadi ketika ada informasi bahwa AI akan mengambil pekerjaan, berarti kita create aja pekerjaan. Dan menurut saya itu kayak mengharukan. Itu kayaknya nggak akan kepikiran sama gen sebelumnya deh. Kalau gen sebelumnya tuh panik. Makanya yang panik itu sebenarnya milenial nggak sih? Dengan adanya itu, yang gen Z itu kayaknya enggak juga gitu. Mungkin ya. Kayaknya saya ngelihat mereka ya oke, tahu, tapi mereka sendiri di sisi lain kayaknya kita juga bisa punya alternatif. Jadi itu tuh muncul dari Gen Z sendiri. Saya tanya kan di sini, siapa yang mau kerja? Gak ada satupun yang mau kerja. Gak ada. Satu angkatan itu gak ada yang mau kerja. Semua mau jadi pengusaha atau konten kreator lah, dua itu. Ini menarik ya, karena gen sebelumnya pasti kepikirannya kerja ya. Karena mereka tidak kepikiran kerja, informasi tentang pekerjaan dihapus ya apa tuh menurut mereka tidak menggoyahkan. Lalu saya tanya lagi, kenapa kalian memilih untuk menjadi wirausaha gitu ya? Karena menurut kami hasil kami ngobrol, hasil kamu cari-cari, itu yang make money paling memungkinkan gitu ya. Oke. Apa yang kalian bayangkan? 1M pertama bisa? Kayak mereka tuh udah iya, jadi menurut kami 1M pertama bisa kami raih sebelum lulus. Itu tuh Pak di semester 7 tuh udah oke gitu. Berapa yang kamu bayangkan?
sebulan 20, 30, itu mereka nggak kepikiran UMR loh Pak. Wow, kata saya, ini apa mahasiswa saya aja kayak begini atau kayak gimana ya? Tapi itu menular ke adik-adik kelasnya, sehingga tadi dari 4 profil lulusan yang kami munculkan kan ada 4 ya Pak. Di bisnis digital itu nanti bisa memilih digipreneurship, content creation, digital marketing, dan data analytics. Yang paling tidak populer adalah data analytics karena mereka kerja katanya. Ini mau orang-orang yang mau kerja aja. Nah yang 3 ini populer, digital marketing kurang karena mereka kalau digital marketing aja menurut kami gak terlalu make money katanya. Digipreneurship nomor 1 sama content creation itu. Oh jadi bergeser lah itu situ. Jadi tentang informasi kayak begitu, ternyata di sisi lain mereka ngikutin berita-berita itu, tapi mereka juga sambil mikirin how to overcome gitu. Jadi ya udah, kita akan memilih bergelut di lautan merah dengan orang-orang yang cari kerja. Ya cari aja yang lautan biru yang oke deh, menarik gitu ya. Wah gitu pola pikirnya, saya banyak belajar juga. Wah keren sih gitu. Ya jadi mungkin Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan mungkin kekhawatiran itu di generasi selain Gen Z itu mungkin ya. Mungkin gitu. Ya kan sekarang coba Bu, bahkan ada sekali list-list yang ditulis di artikel, inilah profesi yang takkan tergantikan, banyak kan kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari optimisnya Ibu cerita tadi ya, luar biasa ya. Saya juga di luar ini ya. Iya gitu. Mungkin juga ya memang ada lulusan-lulusan yang memang ujungnya perlu untuk bisa menerapkan lewat bekerja. Tapi mungkin di bisnis digital itu kan ada lahan di mana mereka itu bisa jadi digipreneur itu kan, sehingga ya ambil aja yang ini, si lautan biru gitu. Baik Bu, jadi ya mudah-mudahan lah ini mungkin yang sedang menonton, yang lagi bingung, nih boleh ya Bu ya, ngambil bisnis digital, bisnisnya dapat, digitalnya juga. Tadi bisa keempat juga, bisa jadi digital marketing Bu ya, digipreneur, kemudian content creation, dan yang satu lagi data analytics nih. Saya yakin kok masih banyak nih Bu anak-anak kelas 12 yang masih bingung gitu ya. Ini jangan jauh-jauh, di Uniga pun ada gitu ya. Di Hampor ya Bu, itu jalan apa itu Bu? Jalan Raya Samarang. Jadi Hampor lah, Uniga Hampor. Ya, di Uniga Hampor. Baik. Saya ingin bergeser nih Bu ke masalah masih tentang pendidikan nih Bu. Ini kan mungkin Ibu juga sebagai pengajar sering ngobrol dengan istilahnya pengajar yang lain ataupun guru gitu ya, bahwa ada sedikit masukan katanya kurikulum kita itu sering ganti-ganti gitu ya. Sering ganti nama, ya banyak lah, ganti periode, ganti nama, ganti kebijakan gitu. Dan hal-hal lain mungkin. Kira-kira menurut Ibu ya, kalau dari saya sih ada beberapa poin yang istilahnya unek-unek lah ya. Karena saya kan S1-nya pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Makanya ketika ada misal gaji honorer, nah yang kayak gitu tuh suka, waduh kok nggak naik-naik, misalnya kayak gitu. Kalau saya masukannya pingin gaji guru itu gede lah, atau gaji dosen tuh pada tinggi gitu. Misalkan 100 juta sebulan misalkan. Amin. Tuh Ibu juga ketahuan nih 100 juta sebulan atau 200 dan seterusnya. Nah menurut Ibu kira-kira ya, supaya pendidikan kita lebih baik, apalagi ya Bu kira-kira? Pertama itu kalau secara global gitu ya, memang pada saat ini ya Indonesia belum fokus terhadap pendidikan, kita akuin itu lah. Karena Indonesia tuh lagi di tahapan survive. Jadi saya melihatnya ya, ini masih belum merata gitu. Orang masih ada yang makan, ada yang enggak. Sehingga itu masih ada tahapan itu. Nah ketika di tahapan itu memang hampir di banyak negara itu prioritasnya adalah terkait dengan isi perut gitu ya. Nah itu standar lah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, kenapa mereka tuh pendidikannya tinggi apa? Karena mereka udah selesai dengan urusan makan gitu. Nah harapannya adalah kita bisa selesai segera itu di level dasar itu, sehingga pemerintah udah mulai concern melirik ke arah pendidikan. Tapi bisa juga sambil paralel, bertahap. Kalau saya sendiri melihatnya saat ini ada hal-hal yang memang terus berkembang. Tapi tadi juga masih ada banyak PR ya. Hal-hal yang terus berkembang, misalnya contoh
bagaimana sistem kita sudah mulai, mengikuti kebutuhan lah industri. Jadi dipetakanlah dari mulai SD, SMP, SMA gitu ya, kemudian kurikulum yang memang itu, menurut saya ada positifnya. Tapi tantangannya juga di sisi lain ya tadi, di level, provider itu, belum disupport dengan penuh gitu ya, sehingga apa sih yang kita harapkan ketika misalnya orang masih nyari kebutuhan, eee, materi di tempat lain gitu, karena kan masih banyak yang kurang ya itu ya. Nah, apa yang bisa kita coba untuk sama-sama doakan lah mudah-mudahan ini bisa, membaik gitu ya. Pertama, dari sisi pemerintah itu memang, eee, orang itu bisa marah karena merasa ada ketidakadilan ya. Nah memang itu sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi, bagaimanapun itu yang bisa ditawarkan pemerintah kepada masyarakat adalah bahwa dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah itu yang kayaknya bisa meredam kemarahan. Masalah gaji itu relatif. Ada yang merasa bahwa ini, eee, cukup, ada yang merasa ini, belum cukup gitu ya. Tapi tadi prinsip keadilannya dilihatkan juga gitu. Nah selama ini kan yang ketika banyak orang yang marah itu karena tidak ada prinsip keadilan itu gitu. Ya mudah-mudahan itu aja sih, sementara gitu ya dengan kondisi Indonesia yang masih banyak PR-nya, setidaknya orang-orang yang merasa saat ini belum terpenuhi bahwa mereka belum merasa ada keadilan yang hadir, itu bisa hadir. Gitu aja sih Pak sementara. Oke. Ibu seorang pengajar bahkan sudah menempuh S3 Bu ya. Ya saya salut sih. Saya juga ya irilah ternyata orang Garut banyak juga yang S3 Bu ya. Betul betul Saya ada betul. ya baru tahu gitu ternyata banyak juga yang istilahnya haus akan ilmu gitu. Saya percaya bahwa seseorang itu pasti telah menemukan 1 atau 2, 3 buku yang istilahnya menjadi favoritnya Bu, ya. Kira-kira nih Bu boleh share ke kami, buku apa itu Bu? Dan kenapa buku itu yang menjadi favorit? Oke. Jadi kalau karena saya sendiri itu dulu ya dari sejak S2 itu mengambil spesifikasi decision making and strategic negotiation. Tentunya karena saya ada di situ, saya lebih senang membaca hal-hal yang mengarah ke keilmuan saya. Itu ada yang namanya, Bradenberger dan Lebaf. Salah satu buku favorit saya mengenai competition. Nah itu menyadarkan bahwa, di dunia ini kita bisa melakukan competition and collaboration in the same time. Namanya competition. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar aja kalau kita melakukan hal tersebut. Jadi misalnya kita berteman, ya, berteman itu berkompetisi sekaligus berkolaborasi berbarengan. Jadi, dan itu sah, nggak apa-apa gitu. Kita tidak harus berteman itu ada manfaatnya saja. Nah, kadang-kadang kita perlu berkompetisi juga. Jadi itu yang membuat, saya juga implement lah dalam, kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apapun yang saya hadapi, kita bisa ngelakuin competition. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya suka adalah, buku-bukunya namanya Michael Jackson, tapi bukan Michael Jackson penyanyi pop gitu. Tapi Michael Jackson itu tentang creative problem solving. Nah, kalau di situ, itu tuh digambarkan bahwa, keputusan-keputusan dalam hidup ternyata bukan keliru, kita memberikan solusinya, tapi kita kadang-kadang tidak tepat menggunakan metodenya, sehingga apapun yang kita solusikan itu menjadi, tidak tepat sasaran. Artinya tidak reflect to reality kadang-kadang gitu, atau kadang-kadang manusia lebih suka memukul nyamuk pakai basoka. Ya, kadang nyamuk bisa mati ditepuk gitu. Nah, dia bikin yang namanya framework, metafora. Jadi manusia itu nggak bisa benar-benar melihat masalah, tapi hanya mampu mengandai-ngandai masalah. Dia bilang gitu. Nah, jadi, apapun masalah di dunia kita bisa andai-andaikan saja. Masalah ini tuh kayak mesin kah? Kayak otak kita kah?
kayak makhluk hidup kah? Atau kayak politik kah? Atau kayak budaya kah? Sehingga kalau kita udah mampu nih, ada ya cara-caranya misalnya, oh kayaknya masalah ini kayak mesin deh. Maka kita cukup untuk bisa menyelesaikannya dengan metode-metode yang memang tepat untuk mesin. Mesin itu apa contohnya? Secara kompleksitas dia tidak kompleks, mudah untuk dikelola. Ya, pakailah metode yang seperti itu. Nah, terkadang yang keliru adalah kita tidak tahu bahwa yang kita hadapi itu political metaphor. Political metaphor itu yang paling ujung lah, paling rumit, paling kompleks. Tapi kita menyelesaikannya dengan cara mesin. Contoh, ini hadir di akademisi. Akademisi menyelesaikan masalah dengan cara teknokrat. Padahal yang dihadapi itu tidak semudah itu loh. Misalnya contoh tahun 2021 itu hampir semua desa bikin yang namanya aplikasi. Aplikasi sehat, aplikasi desa, aplikasi sampah, semua aplikasi. Kayaknya pola pikir orang pada saat itu, hidup itu akan tersolusikan dan keren kalau punya aplikasi. Itu cara pikir mesin. Nah, padahal apakah pada saat kita membuat aplikasi, adakah orang-orang yang tidak terfasilitasi? Misalnya contoh, aplikasi. Apakah manula bisa pakai aplikasi itu? Apakah orang-orang yang tidak terdigitalisasi bisa menggunakan itu? Nah, itulah yang membuat banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan tidak berkembang dengan baik, bahkan tidak berguna, hanya sebagai laporan di atas kertas pada periode tertentu. Itu contoh solusi yang tidak tepat sasaran karena metodenya keliru. Nah, contoh ya yang paling political metaphor. Ini juga diskusi-diskusi yang saya suka datangi ya terkait dengan bukunya Michael Jackson, karena ada peminat-peminat juga dan ada sekelompok orang yang kayaknya ini kita seru deh. Nah, di political metaphor itu bicara apa coba? Hati yang terpenjara. Hati yang apa nih maksudnya? Hati yang terpenjara ini. Ternyata banyak orang yang punya pendapat, punya preferensi, tapi dia tidak mampu untuk bisa mengutarakan sehingga terpenjara hatinya. Nah, kenapa? Karena ada kekuasaan. Makanya political metaphor itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Gitu ya. Nah, itu contoh permasalahan ada di lapangan. Nah, ini juga si framework metafor ini ternyata adalah tahapan hidup yang ideal. Contoh gini, di mesin metafor itu buat orang-orang yang masih mikirin besok makan apa lah. Oke. Nah, setelah mereka udah terpenuhi nih, makannya udah terpenuhi, mereka itu akan bergerak ke yang namanya organisme metafor. Mereka tuh akan cari komunitas. Saya punya kehidupan di luar pekerjaan saya. Oh, saya memang kerja nih di bank, tapi saya juga punya geng motor. Itu kan kehidupan di luar pekerjaannya. Itu artinya dia cukup merasa nyaman. Namanya penghasilannya udah oke. Meskipun gak banyak, tapi menurut dia oke. Nah, setelah mereka itu ada di organisme metafor, mereka tuh akan masuk ke tengah, viable. Viable itu seperti otak. Nah, orang-orang yang sudah selesai tentang bicara ekonominya, kemudian komunitas dia punya teman banyak, mereka akan haus ilmu. Itu dia yang membuat orang itu ada yang lanjut studi. Karena ini udah terpenuhi nih, kayaknya saya butuh sesuatu yang baru deh, yang bisa ningkatin ilmu saya. Itu karena mungkin mereka selesai dengan itu. Nah, setelah itu mereka pengen apa? Apa yang bisa saya beri dampak kepada masyarakat, kontribusi. Itu masuk ke cultural metaphor. Dan yang terakhir, kalau orang udah punya segalanya, apa yang mereka kurang? Saya butuh kekuasaan. Makanya tahapan yang ideal adalah ketika orang berkuasa itu mereka sudah menghadapi semuanya tahapannya. Apalagi ya untuk bisa membuat saya lebih bernilai, maka saya harus masuk ke politik. Jadi idealnya orang-orang yang masuk politik itu orang-orang yang sudah tahapannya selesai. Nah, sayangnya banyak orang yang ekonominya belum selesai masuk ke politik, itu dia yang kemudian ya jadi banyak PR kita bersama ya Bu ya. Loncat-loncat tahapannya sehingga yang ada di dalam tahapan kebijakan itu ya belum ideal gitu. Nah, itu buku Michael Jackson gitu. Luar biasa. Ya, saya baru dengar Bu. Menarik ya Bu ya. Iya, kalau saya suka sih. Siap, menarik. Kalau film Bu, tadi buku film suka nonton juga nggak Bu? Wah, saya nonton film. Nonton juga. Oke. Kalau sekarang ya drakor saya ikutin juga. Apa film yang paling saya suka? Iya, boleh. Kalau yang paling saya suka karena ini ketika saya udah misalnya ya dapat ilmu tertentu, cara saya memandang film tuh jadi beda-beda sekarang. Kalau dulu ya saya cuma nonton ini bintangnya ini, filmnya cerita. Tapi ketika saya udah
banyak belajar gitu. Jadi saya memandang film itu nggak ngomong gitu, malah saya kadang-kadang mengacaukan isi filmnya sendiri karena menurut saya, ada sesuatu. Contoh ya, misalnya saya menonton film yang berkaitan dengan Nazi misalnya ya, kan sekarang banyak ya versi-versinya gitu. Yang saya lihat bukan tentang film siapa, itu dilema apa yang muncul ya. Bagaimana orang itu bisa overcome si dilema itu sehingga dilemanya selesai. Jadi kadang-kadang saya nonton film teh bari mikir kadi gitu ya. Karena ada hal yang menarik sebetulnya di balik sebuah karakter, di balik karakter itu kan player ya. Di balik opsi mereka yang pilih dalam sini mau ke sini, ini mau ke sini, kadang orang jadi teman, kadang orang jadi jahat. Nah, kemudian preferensi orang. Jadinya nonton film saya suka karena sambil ngahulang kayak gitu. Oke, gitu. Nah, itulah kesenangan saya. Coba kira-kira judul. Ada 1-2 judul. Judul yang saya ingat betul ya, karena menurut saya itu kompleks sekali. Itu tentang Tom Hanks yang waktu ada perompak Somalia. Oke, saya tahu itu. Siapa ya judulnya ya? Itu ada perompak Somalia yang masuk ke kapalnya. Nah, itu. Kemudian itu kan based on true story ya? Gitu ya. Kemudian di situ ada proses negosiasi antara si perompak sama dengan government juga gitu ya. Nah, di situ ternyata ada tadi ya hal-hal yang saya coba untuk lihat gitu. Kenapa ya ternyata kita menganggap bahwa Tom Hanks itu punya player yang baik ya. Tapi sebetulnya di sisi lain dia juga punya niat berkhianat pada si perompak. Kan dia kayak mau ngabongohan ya. Seorang orang mau cooperation. Tapi abis itu mau ngejebak. Tapi ternyata Tom Hanks juga berpikir bahwa ini kayaknya orang ini jadi baik ya si perompak ini. Saya kayaknya berubah dari musuhin, saya mau ngebantu juga. Nah, itu tuh perilaku-perilaku manusia yang memang ada di dalam kehidupan kita yang artinya apa? Sebenarnya gak selalu harus happy ending. Iya. Yang namanya selesai itu gak selalu harus happy ending, kadang-kadang stabil itu sad ending. Iya. Ya. Jadi karena tadi stabil itu menurut siapa? Menurut kita stabil itu ketika perompaknya kalah. Tapi menurut ini sad ending ya. Karena ternyata si playernya juga ngerasa kehilangan. Oke, gitu. Gak selalu harus happy ending, kadang-kadang sad ending tuh stabil gitu. Ya, itu menarik juga Bu. Saya masih ingat juga jalan. Cuman lupa judulnya. Judulnya saya lupa. Baik Bu, ini mohon maaf bila istilahnya sudah lama banget nih Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir deh Bu. Ini kan mungkin Ibu kan istilahnya banyak bergelut dengan mahasiswa-mahasiswi yang mana kita sering dengar ada Indonesia Emas. Mereka lah yang istilahnya akan menjadi penopang di tahun 2045 Bu ya. Betul. Saya ingin dengar seoptimis apa nih Bu Dini melihat Indonesia di tahun 2045. 19 tahunan lagi lah Bu. Oke. Saya sendiri memang selaku pendidik yang bergelut di dunia pendidikan, ya saya ngelihat dari apa yang saya hadapi sehari-hari. Oke. Pertama, ketika kita memang sudah ada dalam lingkungan yang optimis, maka itu akan menular. Ya. Salah satu sektor yang optimis mengenai kebangkitan Indonesia adalah sektor pendidikan menurut saya. Karena pendidikan itu nuansanya, atmosfernya baik. Jadi karena saya ada di situ, optimisnya terus meningkat. Kenapa saya optimis ya? Karena kalau saya sendiri di Universitas Garut aja ya, apakah saya optimis? Ya, saya optimis. Di Universitas Garut itu memang bukan kampus besar lah, bukan kampus sama yang di kota besar, tapi kampus yang punya nilai. Jadi selama kampus itu menanamkan nilai-nilai yang baik, positif, ya tadi kembali lagi lulusan itu bukan hanya lulusan yang pintar saja, tapi membawa nilai-nilai. Contoh ya, yang saya bangga ada di Universitas Garut itu karena Universitas Garut itu punya
nilai iman, ilmu, amal. Dan itu tuh wajib semua prodi mengadopsi itu. Sehingga contoh di bisnis digital itu tetap ada mata kuliah etika Islam. Padahal apa hubungannya? Itu sangat berkaitan. Karena tadi sebagai benteng. Jadi kenapa itu ada mata kuliah wajib yang menanamkan nilai itu sebagai benteng yang bisa tadi mengeskalasi anak-anak muda sekarang biar tetap maju, tapi juga tetap ada batasannya. Jadi iman, ilmu, amal. Untuk di Universitas Garut, iman itu tanpa ilmu itu tuh hanya berakhir dalam niat baik, tapi tidak punya kompetensi. Makanya harus ada ilmunya. Nah, kalau ilmu tanpa amal itu hanya jago di atas kertas, bikin-bikin strategi, tapi nggak punya dampak apa-apa. Tapi amal tanpa iman dan ilmu itu yakin nggak akan berlanjut. Jadi ya amal itu kan butuh iman dan ilmu. Jadi itu serangkaian. Nah makanya tadi di bisnis itu jadi terbawa juga. Jadi kalau kita ketika mau memberikan pengarahan ke mahasiswa ini bukan hanya mahasiswa itu pintar untuk bisa bikin bisnis dan digital, tapi juga tadi mereka tahu tentang etika, kapan menggunakannya. Dan mereka juga tahu ketika mereka sudah memiliki ilmu yang mereka dapatkan, mereka juga mau untuk berkontribusi pada sekitarnya. Dan itu menurut saya akan menular dengan sendirinya. Kalau penularannya bagus, ya saya optimis sih 2045 itu Indonesia Mas akan baik. Baik ya, tidak menjadi cemas Bu ya. Amin. Kalau saya ini ya kan primary Englishnya cukup aktif ya dalam podcast. Kenapa sih memilih podcast sebagai ruang untuk bisa sharing gitu ya? Iya. Jadi dulu itu Bu ya, jadi ada beberapa alasan sih. Salah satunya mungkin alasan saya pribadi gitu Bu ya. Saya senang ngobrol orangnya, senang dengerin, senang diskusi. Karena saya mungkin termasuk kurang rajin, jadi lebih senang dengerin aja gitu. Dan senang ngobrol juga, itu salah satunya. Yang kedua tuh yang tadi Bu, keresahan bahwa saya pingin gitu semua orang yang terutama yang berkompeten itu berani speak up ataupun bikin konten. Jangan sampai ini sosial media yang sangat berharga ini dilepaskan begitu aja gitu. Kan saya sering dengar tuh dari Pak Gita Wirjawan yang Endgame itu, yang menteri dulu perdagangan. Ya, dia sering bilang Indonesia itu nggak pernah kalah masalah skill dan segala macam gitu. Cuman kita itu kalah di masalah bahasa dan ngomong. Betul. Nggak berani ngomong gitu Bu. Maka saya mikir, apa ya kata saya yang istilahnya saya senang, mungkin teman-teman di sini juga bisa sebagai wadah latihan. Ya udah podcast deh Bu. Kan di awal itu banyak yang nanya pertanyaan, kursus bahasa Inggris kok bikin podcast? Apa hubungannya? Gitu kan Bu ya. Tapi ya tadi saya tujuannya itu adalah silaturahmi gitu ya. Mengajak untuk speak up, berani ngomong. Gimana Cena, kan ada anak-anaknya, gimana saya supaya menghilangkan nervous? Ya latihan. Gak ada cara kata saya. Makanya kita yang ngajak, istilahnya yuk ngajak ngomong gitu. Kamu ngomong di depan kamera gimana? Gimana cara menyampaikan ide? Itu juga kan mahal Bu. Betul. Kan ya, kan saya percaya Pak Gita kan udah keluar negeri internasional lah. Betul. Kita tuh nggak pernah, cuman itu kita tuh kalah debat sama kalah ngomong bahasa Inggrisnya gitu katanya. Kalau masalah skill sama katanya, bisa diadu lah gitu. Nah itu saya mikir ya udah deh saya ya, meskipun ini skala kecil Bu ya, apalagi saya selalu bikin hashtag Garut Pride. Saya pingin warga-warga Garut berani ngomong. Kan banyak Bu ya yang pintar tapi maksudnya dia jenius tuh masalah tenis. Coba kamu sampaikan ke yang lain, apa sih maksud ide kamu? Banyak yang gelagapan tuh Bu. Gimana caranya? Ya kamu latihan, harus ngomong gitu. Makanya ya Primary Podcast ini sebagai wadah itu Bu. Selain silaturahmi untuk wadah belajar mungkin ya. Kita sama-sama aja, saya juga belajar sebenarnya ini. Belajar gimana cara ngomong gitu ya. Sama-sama belajar sebenarnya. Makanya dulu kita Bu, alatnya ya ini juga masih sederhana kan. Nggak profesional amat, yang penting niatnya itu. Ayo aja kita belajar bareng, kita ngobrol, kita diskusi. Kamu jangan sampai, ya saya memimpikan nanti tuh banyak yang berani ngomong lah Bu gitu ya. Dalam hal
kebaikan, maksudnya berani ngomong tuh dalam hal kebaikan, berani mengungkapkan pendapat. Sehingga nanti tuh di akhirnya itu yang menjadi pertengkaran itu adalah ide. Bukan perorangan gitu ya, yang sering kita kamu enggak, tapi ide gitu. Kamu ayo berani jeung saya ngadu ide, hayo gitu. Nah itu yang saya harapkan gitu, mudah-mudahan. gitu. Dan juga yang terakhir pingin mendokumentasikan warga Garut. Aduh, Masya Allah. Itu pingin gitu Bu. Jadi saya itu nanti 5 tahun 10 tahun kemudian video ini masih ada. Ya kan Bu? Ya selama YouTube-nya aman gitu ya. Nanti ada teman-teman yang kemarin kita ngobrol beberapa rekan-rekan OSIS, duta-duta yang lain. Ketika saya sering berpesan, nanti kamu, kata saya kan lebih tua dari kamu. Kan kebanyakan yang lebih muda. Ketika kamu ada masalah dalam hidup, kata saya, misalkan lagi down, tonton lagi video kamu. Itu kan ya mudah-mudahan positif gitu ya. Pernyataan dia waktu misalkan ada masalah, kamu lihat kamu itu berapi-api loh ngomong dengan saya gitu. Ingat video kamu, jangan istilahnya ya sekarang banyak lah Bu insecure yang kayak gitu kan Bu ya, sebenarnya kan banyak. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya. Gitu. Keren. Saya terima kasih aja, ini saya juga jadi banyak, oh iya ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak juga kayak refleksi saya sendiri. Oh mungkin selama ini juga itu banyak PR buat akademisi juga ya yang tadi. Karena kami masih menganggap bahwa kami harus bicara di ruang yang tepat aja gitu ya. Iya. Nah, tema-tema yang cukup sensitif. Nah, karena ya tadi ya akademisi itu dianggapnya harus netral. Itu tuh stigmanya gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kami menganggap bahwa tidak ada masalah yang netral. Tidak ada masalah yang netral. Betul. Tapi kita dipaksa untuk netral gitu ya. Nah itu sebenarnya posisi akademis itu sesulit itu. Padahal kita yakin tidak ada satupun solusi yang netral, tidak ada satupun metode yang netral. Misalnya gini, ini metode bagus ini, enggak. Siapa yang diuntungkan dengan pasti ada sesuatu, ada yang diuntungkan. Tapi kita dipaksa untuk netral. Itu posisi akademis itu di situ. Siap. Tapi saya tuh berharap gitu semakin banyak orang yang bikin podcast. Betul. Saya sepakat. Di Uniga juga nanti kan udah ada podcast ya. Nanti Bapak yang datang ke sana. Insya Allah. Jadi saya seneng Bu, bahkan sering ngomporin mereka, bikin dong podcast kata saya gitu. Saya yakin nih generasi kalian mah pinter-pinter lah. Lebih jarago gitu, lebih jauh. Dan ngeditnya banyak anak Genji juga. Iya Bu, jadi saya yakin sok bikin podcast. Tinggal mau kata saya. Sering Bu. Betul. Ke OSIS, ke duta-duta, ke mahasiswa sering. Sok bikin podcast saya. Emang jangan Pak podcast. Ya itu kata saya itu poinnya itu. Atau sesimpel kieu we saya. Ngomong tuh mahal kata. Nanti kamu kalau udah ketemu dengan calon mertua nggak bisa ngomong susah kata saya. Kalau bisa calon mertua sesimpel itulah kata saya. Tapi kalau kamu udah latihan depan kamera, banyak diskusi, insya Allah lah kata saya. Adalah keluar anak mertua teh gitu. Sorry tadi mahasiswa gitu. Iya menarik. Nuhun Pak eta. Ya sama-sama Bu. Jadi saya bilang di bawah bahwa saya tidak bisa berkontribusi banyak gitu. Ya mungkin dengan hal-hal kayak gini lah, ngobrol, diskusi. Ya saya juga diskusi kan banyak tercerahkan. Saya banyak manfaatnya ternyata, banyak istilahnya banyak insight-insight kayak tadi buku-buku baru. Terus tidak semua, kata Ibu tadi, tidak semua masalah itu banyak sekali orang yang menggunakan metode untuk pencapaian solusi tadi ya. Makanya yang tadi ya betul menarik Bu. Terakhir Bu, ini mungkin apa nih nextnya bagi seorang Bu Dr. Dini itu, dan mungkin ada pesan sekaligus closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan pesan. Kalau dari profesi ya tentu saja mimpi semua akademisi level tertingginya adalah guru besar. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa tercapai. Amin. Ya. Nah kalau saat ini ada yang bilang ya tadi ya 40 is the new 20 gitu. Jadi saat ini saya itu merasa bahwa bersemangat lagi untuk belajar banyak hal. Amin. Nah jadi yang tadinya saya belum sempat lakuin, sekarang saya coba lakuin. Dan ternyata saya bisa gitu. Contoh kemarin tuh saya belajar lukis. Ternyata saya bisa lukis. Baru belajar main piano, bisa main piano. Jadi hal-hal yang tadinya saya nggak sempat, yang ketutup dengan ambisi di era 30-an.
40 ini baru bisa saya lakuin. Belajar menjahit, menyulam, itu baru saya lakuin sekarang. Dan rasanya itu jadi punya semangat baru. Karena saya selalu menjadi siswa. Nah, itu tuh memang ada beda rasanya gitu. Jadi artinya akademisi mah udah saya tinggal lewatin aja. Maka saya suka nyari-nyari hal yang sesuatu yang di luar itu gitu, dan ternyata bisa. Jadi kuncinya mah ya kalau mau belajar sungguh-sungguh aja. Mau jadi apapun kuncinya sungguh-sungguh aja gitu. Maka bisa juga gitu. Gak ada batasan usia. Kalau pesan ada yang mau disampaikan mungkin Bu, barangkali yang sedang menonton untuk mahasiswa Ibu atau mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan. Oke, baik. Apapun yang teman-teman pilih, mau apapun yang teman-teman kontribusikan, itu silahkan saja. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Siap. Baik Bu Dini, makasih banyak nih untuk waktunya. Maaf nih banyak yang ditanyain gitu mengganggu waktunya. Ya mudah-mudahan lancar Bu ya. Amin. Baik Ibu sendiri mungkin yang tadi pingin istilah secepatnya meraih gelar guru besar. Begitupun dengan prodinya Bu ya. Semakin yang tadi Ibu sampaikan bahwa dampak Bu ya, yang paling iman, ilmu, amal gitu ya. 3 itu selaras untuk mahasiswanya dan untuk warga Garut juga gitu ya. Jangan jauh-jauh lah, misalkan kita Uniga pun punya jurusan bisnis digital yang tadi mungkin di beberapa keuntungan-keuntungannya bisa disaksikan. Nuhun pisan Bu, lancar terus ya Bu ya. Amin, nuhun pisan. Baik, teman-teman, itulah Bu Dr. Dini, Ketua Prodi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Terima kasih.